Bayangkan seorang pria bernama Clarice, CEO muda berusia 30 tahun yang divonis mandul hingga menutup hatinya dari cinta. Namun takdir mempertemukannya dengan Angela, gadis sederhana berusia 23 tahun yang mampu meruntuhkan dinding beku hatinya. Dari pertemuan singkat, satu malam yang tak terduga, hingga pernikahan yang hangat, mereka mendapat kejutan terbesar. Angela hamil, membawa keajaiban yang tak pernah Clarice bayangkan. Dan inilah kisahnya. Clarice, seorang pria berusia 30 tahun, dikenal dingin, berwibawa, dan dihormati di dunia bisnis. Hidupnya terlihat sempurna di mata orang lain, namun di balik tatapan tajam dan jas mahal yang selalu melekat di tubuhnya, tersimpan luka yang dalam. Sejak muda, dokter pernah memvonisnya mandul. Vonis itu bukan hanya merampas mimpinya untuk memiliki keturunan, tetapi juga membuatnya menutup rapat pintu hatinya terhadap cinta. Ia percaya, wanita manapun pasti kecewa bila tahu dirinya tak bisa memberikan keluarga yang utuh. Maka, setiap kali ada wanita yang mendekat, Clarice akan menjauh sebelum perasaan itu tumbuh. Dunia mengenalnya sebagai pria dingin yang tak butuh cinta, padahal di dalam dirinya ia kesepian. Takdir rupanya tidak tinggal diam. Pada suatu malam, saat Clarice menghadiri sebuah acara amal, ia bertemu Angela, seorang gadis sederhana berusia 23 tahun. Angela datang bukan sebagai tamu kehormatan, melainkan sebagai staf sukarela yang membantu acara. Penampilannya sederhana, gaun biru tua yang dipakainya bahkan bukan gaun baru. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang berbeda, ketulusan yang jarang Clarice lihat dari siapapun. Angela sibuk membantu tamu, tersenyum ramah meski keringat membasahi pelipisnya. Dari jauh, Clarice memperhatikan, hatinya bergetar dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Angela tak tahu siapa Clarice sebenarnya. Ia hanya melihat seorang pria tampan dengan aura tegas yang duduk sendirian di pojok ruangan. Saat acara hampir usai, sebuah insiden kecil terjadi. Nampan berisi gelas minuman hampir jatuh karena tersenggol tamu lain. Angela berlari sigap menahannya, tapi salah satu gelas tetap terlepas dan jatuh tepat di meja Clarice. Airnya mengenai jas hitam mahal Clarice. Angela panik, wajahnya memerah. Saya minta maaf Tuan, saya tidak sengaja, katanya tergagap. Clarice menatapnya tajam, tapi bukan karena marah. Ada sesuatu yang membuatnya sulit mengalihkan pandangan dari mata Angela. Tidak apa-apa, jawab Clarice datar, lalu ia berdiri, melepaskan jasnya, dan menyerahkannya kepada pelayan. Angela masih menunduk penuh rasa bersalah. Malam itu seharusnya berakhir biasa, namun Clarice merasa gelisah. Ia tidak pernah peduli pada orang asing sebelumnya, tapi bayangan Angela terus menempel di pikirannya. Seakan hatinya yang beku selama bertahun-tahun baru saja retak sedikit. Beberapa hari kemudian, tanpa rencana, Clarice kembali bertemu Angela di sebuah kafe kecil. Angela bekerja paruh waktu di sana. Ia kaget saat melihat Clarice masuk. "Tuan, Anda," gumamnya bingung. Clarice hanya mengangguk dan memilih duduk. Entah apa yang mendorongnya, Clarice memesan kopi yang sebenarnya tak pernah ia sukai hanya untuk punya alasan berbicara dengannya. Dari situlah obrolan kecil mereka dimulai. Angela bercerita tentang keluarganya yang sederhana, tentang mimpinya yang sederhana pula, ingin hidup bahagia bersama orang yang mencintainya tulus. Clarice hanya mendengar, tanpa berani menceritakan rahasia kelamnya. Hari-hari berikutnya, Clarice menemukan alasan untuk selalu datang. Angela mulai terbiasa melihatnya, bahkan diam-diam menunggu kedatangannya. Perasaan tumbuh pelan-pelan, tak bisa dihindari. Hingga pada suatu malam hujan deras, Clarice menawarkan Angela tumpangan pulang. Mobil mewah Clarice berhenti di depan rumah kontrakan kecil Angela. Namun Angela enggan masuk, hatinya masih berdebar karena kedekatan mereka. Clarice pun ragu, namun ada dorongan kuat dalam dirinya untuk tidak membiarkan malam itu berlalu begitu saja. Dalam keheningan, tatapan mereka bertemu. Tanpa kata-kata, Clarice menarik Angela ke dalam pelukannya. Malam itu, sesuatu yang tak pernah Clarice rencanakan terjadi. Ia membiarkan tembok yang selama ini ia bangun runtuh, dan untuk pertama kalinya, ia menyerahkan diri pada kehangatan seorang wanita. Esok harinya, Clarice merasa cemas. Rasa bersalah dan takut menghantuinya. Ia ingat vonis dokter bertahun lalu. Mandul. Baginya, malam itu hanya meninggalkan rasa takut Angela akan membencinya jika tahu kebenaran. Ia pun berniat menjaga jarak. Namun Angela justru menunjukkan ketulusan. Ia tidak menuntut apapun, hanya tersenyum dan berkata, "Aku tidak menyesal." Kata-kata itu menusuk hati Clarice.
Untuk pertama kali dalam hidupnya, ada wanita yang tidak peduli pada kelemahannya. Clarice tahu, ia tak bisa terus lari. Beberapa hari kemudian, ia datang ke rumah Angela dengan wajah serius. "Angela, aku ingin menikah denganmu," katanya tiba-tiba. Angela terkejut. Baginya, ini begitu cepat. Namun tatapan Clarice meyakinkan. Ia bukan pria yang suka main-main. Meski bingung, Angela melihat kesungguhan itu. Setelah beberapa kali bicara serius, akhirnya Angela setuju. Mereka menikah sederhana, tanpa pesta mewah, hanya dihadiri keluarga kecil Angela dan beberapa kolega dekat Clarice. Meski sederhana, pernikahan itu hangat. Clarice berjanji dalam hati untuk melindungi Angela, meski ia yakin tidak bisa memberinya keturunan. Namun kehidupan ternyata punya kejutan. Beberapa minggu setelah pernikahan, Angela mulai merasa mual di pagi hari. Ia pikir hanya kelelahan, tapi gejala itu semakin sering. Saat memeriksakan diri ke dokter, Angela mendapat kabar yang tak pernah ia bayangkan. Ia hamil. Angela syok, sekaligus bahagia. Tapi di sisi lain ia bingung bagaimana memberitahu Clarice karena ia tahu suaminya percaya dirinya mandul. Saat akhirnya ia mengutarakan kabar itu, Clarice terdiam. Dunia seakan berhenti. "Angela, apa kau serius?" Suaranya bergetar. Angela mengangguk sambil menahan air mata. Clarice terduduk lemah, lalu memeluk Angela erat. Air mata jatuh di wajah dingin yang jarang sekali menampakkan emosi. "Aku pikir aku tak akan pernah punya anak. Tapi kau memberiku keajaiban," bisiknya. Kebahagiaan itu tidak datang tanpa cobaan. Beberapa orang di sekitar Clarice mencurigai kehamilan Angela. Mereka berbisik sinis, menganggap Angela mungkin berselingkuh karena Clarice divonis mandul. Gosip itu sampai ke telinga Clarice. Ia marah besar, tapi bukan pada Angela, melainkan pada orang-orang yang meremehkan istrinya. Clarice berdiri di depan umum, membela Angela habis-habisan. "Angela istriku, aku percaya padanya, lebih dari siapapun. Jika ada yang meragukan, berarti meragukan aku juga," serunya lantang di hadapan rekan-rekannya. Angela menangis haru, merasakan cinta yang tulus dari pria yang selama ini dianggap dingin. Hari demi hari, Clarice makin berubah. Ia yang dulu dingin, kini jadi pria penuh perhatian. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan untuk Angela, menemaninya kontrol ke dokter, bahkan memijat kaki Angela yang bengkak karena kehamilan. Semua yang Angela mau, ia turuti. "Kau sudah memberiku keajaiban, Angela. Aku akan manjakan kau sampai surga," ucapnya berkali-kali. Angela sering tersenyum sambil berlinang air mata. Tak percaya hidupnya berubah seindah ini. Bulan demi bulan berlalu. Kehamilan Angela berjalan lancar meski penuh perjuangan. Clarice selalu ada di sampingnya, menggenggam tangan istrinya di setiap rasa sakit. Hingga akhirnya malam yang dinanti tiba. Angela melahirkan seorang bayi mungil, buah cinta yang dulu dianggap mustahil. Saat suara tangis bayi pertama kali terdengar, Clarice tak kuasa menahan air mata. Ia menggendong putranya dengan tangan bergetar. Aku ayah sekarang," katanya lirih, seolah masih sulit percaya. Angela tersenyum lemah dari ranjang. "Kau bukan hanya ayah, Clarice. Kau mukjizat dalam hidupku." Hari-hari berikutnya dipenuhi kebahagiaan. Clarice benar-benar berubah. Ia tak hanya menjadi CEO yang disegani, tapi juga suami penyayang dan ayah penuh cinta. Ia tak lagi peduli pada vonis masa lalu, karena kenyataan di pelukannya jauh lebih nyata. Seorang istri yang setia dan seorang anak yang sehat. Setiap malam, saat menatap Angela yang tertidur sambil memeluk bayi mereka, Clarice selalu membisikkan janji. "Aku akan manjakan kalian sampai surga, sampai akhir hidupku." Dan begitulah, kisah pria yang dulu mengira dirinya mandul berubah menjadi kisah penuh keajaiban. Dari seorang CEO dingin, Clarice menjelma menjadi pria penuh cinta. Semua berawal dari pertemuan singkat, satu malam yang tak pernah ia sangka, lalu sebuah pernikahan yang membawanya pada kebahagiaan sejati.